Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSBB ini adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang dihentikan pembelajarannya pada tahun 1994 pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan. Karena memang di situ terjadi polemik dan juga diskusi yang sebenarnya tidak sehat, karena banyak pihak yang menilai bahwa PSBB ini telah salah atau telah keliru, tidak sesuai dengan jalurnya. Nah, sehingga usulan-usulan agar PSBB dihentikan kemudian benar-benar direalisasikan. Nah, tetapi untuk kepentingan pendidikan, pembelajaran PSBB kiranya perlu diaktifkan kembali, tetapi tentu saja dengan persiapan-persiapan kurikulum yang lebih kuat, ya, kurikulum yang lebih sehat, kurikulum yang lebih ilmiah, dan kemudian juga ditopang dengan penyusunan historiografi PSBB yang juga ilmiah. Nah, dari sini kemudian dipersiapkan guru-guru dan juga dosen-dosennya untuk bisa memberi materi pembelajaran yang sesuai dengan buku teks atau buku ajar yang harus disusun secara serius oleh para sejarawan. Tentu saja PSBB sebagai mata pelajaran dan mata kuliah yang sangat penting, terutama untuk kemajuan bangsa, maka memang harus dipersiapkan dengan serius. Jadi PSBB bukanlah mata pelajaran atau mata kuliah yang selintasan. Bahkan kalau hal itu dipersiapkan dengan serius, maka PSBB sebenarnya bisa menangani, ya, atau mengambil alih mata pelajaran atau mata kuliah yang seringkali kita nilai tumpang tindih. Jadi misalnya pendidikan kewarganegaraan, kemudian dulu ada PMP, kemudian di perkuliahan ada pendidikan Pancasila. Nah, saya kira mata pelajaran dan mata kuliah itu bisa digantikan dengan historiografi PSBB sebagai suatu pembelajaran atau perkuliahan yang berorientasi kepada afektif dan juga nanti akan bermuara kepada psikomotor. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu cara bagaimana pembelajaran sejarah tidak hanya kognitif saja, seperti halnya dalam pembelajaran sejarah nasional Indonesia. Nah, bagaimanapun juga memang perlu dicermati bahwa pembelajaran sejarah nasional Indonesia di sekolah dan juga di perguruan tinggi memang kelihatannya dilakukan tidak serius, ya, artinya hanya selintasan saja. Nah, sehingga sebenarnya siswa tidak hanya bisa, ya, menjelaskan tentang sejarah Indonesia, tetapi mereka juga tidak bisa memahami lebih dalam. Nah, karena bagaimanapun juga sejarah nasional Indonesia pun suatu produk yang bermasalah, karena perkembangan sejarah Indonesia belum tercermin keseluruhannya. Nah, sehingga di sini memang ada tugas yang harus selalu dilakukan, yaitu melakukan
penulisan kembali secara terus-menerus untuk sejarah nasional Indonesia dan juga penulisan kembali historiografi PSBB yang mestinya memang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, dengan adanya historiografi ya, sejarah nasional Indonesia yang kognitif, kemudian historiografi PSBB yang afektif, maka pengetahuan sejarah dan juga nilai-nilai perjuangan bangsa sepanjang masa itu bisa diteladani oleh para murid atau siswa dan juga mahasiswa. Jadi pembelajaran PSBB yang lebih baik tentu saja akan menambah wawasan, tidak hanya kognitif tetapi juga afektif, yang kemudian diharapkan dari sini akan muncul kemampuan atau keterampilan dari anak bangsa untuk lebih memupuk persatuan meskipun di dalam kehidupan yang berbeda. Jadi bangsa Indonesia ini merupakan kesatuan di dalam perbedaan, unity di dalam diversity. Jadi perbedaan adalah suatu hal yang niscaya ya, karena memang itu kenyataan yang dihadapi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu yang seharusnya bukan untuk dipertentangkan. Jadi bangsa Indonesia harus mempunyai keterampilan bagaimana kita tidak melakukan sikap yang bertentangan dengan sikap anak bangsa yang lain. Ya, jadi artinya kita tidak saling membenci, tidak saling dendam, tidak saling menyalahkan, tetapi menjadi bangsa yang harmonis dalam kehidupannya. Jadi keragaman mestinya tidak menuju kepada perpecahan, tetapi menuju kepada kesatuan dan harmonitas yang tinggi. Ya. Karena pada dasarnya jangankan dengan latar belakang kesukuan atau etnisitas atau tribal society, secara pribadi, secara individual, manusia itu sudah menunjukkan keanekaragaman. Jadi individu-individu itu sudah beraneka ragam. Individu-individu itu memang sudah berbeda karena mereka mempunyai kepribadiannya masing-masing. Nah, tentu saja kepribadian-kepribadian itu memang harus dipertemukan ya. Kepribadian itu harus diselaraskan, kepribadian itu harus diharmonisasikan agar yang lahir adalah keterampilan yang berkaitan dengan solidaritas. Artinya solidaritas itu adalah merupakan tekad bahwa kita yang berbeda-beda ini sebenarnya bisa bersatu, bahkan bisa lebur. Artinya kita bisa bersatu untuk berusaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara yang mestinya harus dilakukan sepanjang masa. Karena tantangan kehidupan manusia juga akan selalu datang bertubi-tubi, baik itu dengan muatan-muatan politik maupun muatan-muatan seni, muatan-muatan keagamaan,
bahkan muatan-muatan kebudayaan secara menyeluruh. Jadi bangsa Indonesia harus bisa mempertahankan apa yang dimilikinya, tetapi bisa menerima yang bukan miliknya, tetapi mempunyai nilai-nilai yang selaras dengan kehidupan bangsa. Nah, kita, bangsa Indonesia, termasuk bangsa yang cerdas. Pada masa lampau, bangsa Indonesia bisa meramu pemikiran atau ide-ide yang berasal dari luar dan ternyata bisa cocok dan sesuai dengan kehidupan bangsa. Nah, sehingga bangsa Indonesia ini mempunyai semacam local genius. Jadi ada keterampilan atau kecerdasan untuk bisa meramu pemikiran-pemikiran yang berbeda, pemikiran-pemikiran dari luar, sehingga bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang kuat, bangsa yang bisa bertahan hidup lebih panjang lagi, dan bisa terutama menyejahterakan seluruh warga bangsa Indonesia tanpa terkecuali, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang beradab, dan bangsa yang tentu saja yang pengkhianat-pengkhianatnya harus dibasmi agar tadi bangsa Indonesia itu mempunyai solidaritas yang kuat, dan itu bisa dilakukan dengan mengaktifkan kembali pendidikan sejarah perjuangan bangsa dengan posisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.